Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPSO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPSO. Sahabat dan sobat IPSO, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah studio IPSO. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah kakanda saya, Kakanda Baktiar Adnan Kusuma. Beliau ini adalah peraih Nugra Jasa Dharma Pustaloka, sebuah penghargaan untuk seorang tokoh penggerak literasi di Indonesia. Mewakili Sulawesi Selatan, beliau satu-satunya yang mendapatkan penghargaan ini. Artinya beliau memang telah menanam sebuah jasa yang sangat besar bagi pergerakan literasi di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara luas. Beliau adalah Sekjen Organisasi Bertaraf Nasional, saya nggak lupa namanya kan? Ya, Asosiasi Penulis Profesional Indonesia. Beliau adalah sekjennya. Jadi saya termasuk kadernya beliau di situ dan pengurus. Kemudian beliau adalah inisiator dari Perpustakaan Lorong. Perpustakaan Lorong ini itu dilirik dari gubernur ke gubernur, bupati dan wali kota karena dianggap memang sangat inovatif dalam mengembangkan dunia literasi berbasis lorong. Nah, saya pikir sahabat dan sobat IPSO rugi ketika tidak mendapatkan edukasi dari Kakanda Baktiar Adnan Kusuma. Baik sahabat dan sobat IPSO, saya akan mendiskusikan bersama Kakanda Baktiar Adnan Kusuma atau lebih populer saya panggil Kakak Bak dengan tema pergerakan literasi bangsa. Sudah efektifkah? Tentu ketika berbicara tentang pergerakan literasi, beliau paling banyak memahami karena beliau yang paling intens memantau pergerakan ini dan terlibat secara langsung. Baik, Kakanda sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Kakanda. Ya. Kakanda, baik. Ya. Dunia pendidikan di era demokrasi seperti apa? Karena ketika berbicara literasi tidak lepas dari dunia pendidikan, Ya. Kakanda. Sampai hari ini seperti apa dunia pendidikan di mata Kakanda? Silakan, Kakanda. Ya, jadi pertama kami ingin memberi apresiasi tinggi kepada TV yang telah mengundang kami berbicara di depan para sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Itu pertama. Kemudian kedua, berbicara tentang konteks pendidikan ini sangat monumental dan sangat mendasar sekali karena pendidikan ini adalah urat nadi sebuah peradaban berbangsa dan semua ukuran-ukuran dalam perspektif ekonomi, demokrasi, sosial, budaya itu ukuran pertamanya adalah pendidikan. Ketika pendidikan ini kuat, fundamentalnya kuat, dasarnya dan sudah sangat maju, maka elemen-elemen pilar-pilar pendukung daripada pendidikan itu sendiri dia akan ikut dan akan maju bersama. Betul kan? Tidak bisa kita menafikan bahwa ada 9 kesalahan besar dalam perspektif saya sebagai penggerak literasi maupun dalam bidang pendidikan sektor non formal. Salah satunya adalah bahwa pendidikan ini ada kecenderungan hanya didorong bagi anak-anak kita, siswa-siswi kita hanya menguasai dalam perspektif penguasaan kognitif, otaknya diisi, tapi potensi afektif itu yang kurang diberikan ruang, kurang diedukasi, kurang dikembangkan dan kurang diberi peluang. Padahal menurut kami dan kita semua dan termasuk Pak Swadi adalah bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mencoba mensinkronisasi antara potensi nalar, potensi hati dan aplikasi. Betul. Jadi inilah sehingga memang harus didorong dan salah satu pilar yang harus kita dorong supaya ini terjadi efisiensi dan efektivitas arah pendidikan kita agar benar jalannya adalah hanya dengan pendekatan literasi. Sebab menurut saya pendekatan literasi itu bukan dibicarakan di belakang layar atau di belakang pintu atau di gedung-gedung mentereng. Tapi literasi itu harus dibicarakan satu kata dan satu perbuatan. Jadi saya termasuk orang yang banyak meluruskan karena jujur saya mengatakan pendekatan literasi sekarang ini banyak kecenderungannya diarahkan pada pendekatan kegiatan-kegiatan seremoni, pendekatan politis, spiritualitas, kemudian pendekatan budgeting, anggaran. Sehingga dengan demikian karena ini literasi didorong-dorong dengan pendekatan finansial, maka ini juga akan menjadi penghambat
bagi teman-teman volunteer atau relawan, perspektifnya akan mulai mengalami degradasi. Yang tadinya volunteer gerakan hati nurani, tapi karena selalu didekat-dekatkan dengan program-program anggaran, maka di pikirannya selalu menganggap bahwa program literasi itu harus dulu berbasis anggaran baru kita bergerak. Ini yang perlu saya luruskan. Jadi literasi itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan dasar, kebutuhan universal, dan semua harus terlibat. Dan IFI ini juga salah satu adalah bagian pelibatan diri dalam mendorong gerakan literasi, gerakan numerasi, gerakan digitalisasi, kemudian gerakan literasi finansial, gerakan kearifan dan kebudayaan, konteks lokal. Dan kita berharap, jadi karena literasi ini sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya universal, maka asasnya adalah asas sinergi dan kolaborasi. Tidak boleh kita jalan-jalan sendiri. Kami juga jujur sebagai penggerak literasi tidak bisa berdaya kalau tidak didukung dengan IFI, mengundang kami, kemudian memberikan pencerahan intelektual kepada publik. Ini sangat penting sekali. Jadi memang menurut saya kerangka berpikir kami selalu kecenderungannya menggunakan pendekatan teori perspektif. Itu adalah bahwa literasi itu adalah kebudayaan. Jadi culture study. Jadi membangun kegiatan literasi itu harus dengan pendekatan teori culture study. Culture study adalah sebuah teori yang memfokuskan mengkaji bagaimana melakukan perubahan pola pikir, pola tindak lanjut, pola perilaku, pola gaya, style di tengah-tengah masyarakat, dengan menganggap semua itu bahwa semua bisa berubah dengan diawali dengan sebuah pembiasaan. Pembiasaan ujungnya adalah sebuah proses perubahan kebudayaan. Jadi gerakan literasi itu adalah bagian integral daripada sebuah pembiasaan. Bicara tentang pembiasaan berarti ujungnya melahirkan apa yang disebut dengan culture study atau gerakan pembudayaan. Ini yang harus kita dorong secara simultan dan secara memassal. Saya pikir baik sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Kakanda Bhaktiaratna Kusuma sangat luar biasa. Beliau memang sangat menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan literasi. Kakanda, saya kembangkan sedikit perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kota, khususnya di Kota Makassar, seperti apa dalam menopang pergerakan literasi, Kakanda? Jadi negara itu memiliki kewajiban melakukan intervensi terhadap gerakan literasi, gerakan membaca dan gerakan menulis. Tentu pertanyaan kita, apa basic dasarnya? Dasarnya itu adalah pertama, kita sudah melahirkan Undang-Undang Perpustakaan 43 tahun 2007. Kemudian implementasi daripada Undang-Undang 43 itu lahirlah PP 24 tahun 2014. Kemudian 2017 itu kita melahirkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan nasional. Dan ternyata setelah saya membaca pasal-pasal di situ, salah satu pasal di situ bahwa memang ada perintah. Perintahnya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kualitas masyarakat Indonesia, membangun ekosistem perbukuan, membangun ekosistem gerakan literasi di Indonesia, maka minimal harus ada 3 pilar terlibat di dalamnya. Pertama adalah pemerintah pusat. Kedua adalah pemerintah provinsi, seluruh Indonesia. Kemudian ketiga adalah pemerintah kabupaten dan kota. Unsur paling terbawah itu adalah unsur masyarakat. Nah, ketiga pilar ini harus terlibat karena itu perintah undang-undang. Saya melihat apresiasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun Kementerian Pendidikan sudah sangat luar biasa dalam melakukan intervensi baik ke provinsi maupun kabupaten kota dalam menggalakkan gerakan literasi, gerakan membaca, gerakan numerasi. Nah, memang tidak bisa dinafikan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ini kan semua adalah pendekatan formalistik. Kita berharap kegiatan gerakan membaca dan gerakan menulis ini adalah sebuah kebutuhan basic needs, kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Sehingga dengan demikian, karena sudah menganggap bahwa kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, maka semua masyarakat diminta untuk tidak merasa wajib terlibat di dalamnya. Jadi pendekatan-pendekatan formalistik, gerakan membaca, gerakan literasi, gerakan numerasi atau gerakan apapun namanya, pendekatan formalistik itu adalah satu pendekatan yang tidak bisa dimonopoli, tetapi kita ingin memberikan ruang gerak kepada masyarakat supaya mereka terlibat secara moral, secara hati, sehingga dengan demikian ke depan Indonesia kita berharap swakarsa masyarakat itu sudah terbangun dengan baik, sehingga negara lagi tidak monopoli melakukan intervensi. Inilah yang kita harapkan, sehingga dibutuhkan adalah satu sistem gerakan literasi di mana sistem itu kita bangun secara apik. Perlu ada pelibatan masyarakat, perlu ada pelibatan relawan, volunteer,
perlu ada pelibatan seluruh stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat. Seperti misalnya di Kota Makassar, kami menggagas perpustakaan lorong, kami melibatkan teman-teman ketua lembaga pemberdayaan masyarakat di 123 kelurahan. Jadi gagasannya dari lorong, kemudian dari kampung, dari kelurahan, kemudian negara hadir. Program ini menarik. Maka diintervensi melalui Dinas Perpustakaan Provinsi Selatan bahwa ini kita menjadikan program utama di dalam hal pengembangan perpustakaan lorong, dan istilahnya perspektifnya pusat itu adalah perpustakaan berbasis inklusi. Tentu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan perpustakaan berbasis inklusi? Perpustakaan berbasis inklusi itu LPN punya gagasan membentuk atas modal swakarsa, kemudian lihat negara meliriknya dan negara berkewajiban melakukan intervensi. Intervensinya berupa powernya apa? Kebijakan polisis, kemudian kebijakan regulasi, dan kebijakan finansial. Ini yang kita harapkan ini bisa berkembang di kabupaten kota, khususnya di Sulawesi Selatan. Betul. Baik sahabat dan sobat TVSO, pendalaman dari Kakanda Bakti Rakdan Kusuma semakin memperkaya kita tentang dunia literasi. Baik, kita dalami lagi Kakanda, ini kan di era digitalisasi ini, di era demokrasi ini kan ruang-ruang publik yang sangat terbuka. Bahayanya Kakanda bahwa banyak orang terlibat dalam dunia ini tapi tidak bermodalkan pengetahuan yang matang, sehingga mereka hadir dengan membawa mengembangkan berita-berita hoax dan lain-lain. Nah, yang saya ingin katakan bahwa tentu yang paling banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini saudara-saudara kita yang minim pendidikan, khususnya yang putus sekolah. Nah, sejauh ini Kakanda Bak dalam mengembangkan gerakan-gerakan literasi, apakah hanya berbasis pada anak-anak yang sekolah atau yang putus sekolah? Kemudian sejauh mana efektivitas dari gerakan-gerakan literasi untuk bisa menopang saudara-saudara kita ini yang putus sekolah? Karena berbicara putus sekolah kan bukan hanya anak muda, bukan hanya tapi kan banyak orang tua kita yang juga putus sekolah. Apakah sudah sampai ke sana pengembangan gerakan-gerakan literasi yang Kakanda Bak rintis bersama kawan-kawan? Iya, jadi memang saya mengatakan bahwa gerakan literasi adalah satu kegiatan atau satu aktivitas atau satu ruang publik yang dilakukan bersifat universal. Jadi karena dia sudah semacam kegiatan ruang publik terbuka atau universal atau semacam sebuah kebutuhan, maka sebenarnya menurut saya kegiatan literasi itu atau apapun namanya yang terkait dengan kebudayaan, membangun pembiasaan membaca dan menulis, itu startingnya harus dimulai dari sebuah keluarga. Sebab di keluarga itu adalah satu tatanan struktur negara kita yang paling terkecil. Kemudian di atas keluarga itu ada di tetangga di depan, kiri kanan belakang. Kemudian di sebelahnya itu ada namanya RT, ada RW. Nah, inilah profil ini atau perwajahan ini kita ingin membekali bahwa di pikiran kita setiap rumah tangga itu harus ada kewajiban, kesadaran kolosal, kesadaran memasang terbangun dengan api bahwa rumah itu tidak lengkap kalau tidak ada ruang turitnya, rumah tidak lengkap kalau tidak ada ruang-ruang bacanya. Nah, kalau itu sudah terbangun, maka tentu kuncinya adalah pembiasaan itu harus terbangun dari setiap rumah tangga, dimulai dari kepala keluarga atau induk keluarga dari ibu-ibu kita. Makanya ini harus menjadi satu gerakan kolosal. Kemudian harus ada kesadaran kolektif bahwa setiap pemangku kebijakan, apakah itu pemangku kebijakan bersifat formalistik atau non formal, RT, RW, lurah, dia harus berkolaboratif bagaimana menyediakan ruang-ruang baca itu di setiap lorong, di setiap desa, kemudian di setiap kampung. Kenapa? Karena di pikiran kita semua masyarakat ini gerakan membaca ini bukan sesuatu yang bersifat generalis. Masyarakat ini kecenderungannya sudah dibangun perpustakaan, tetapi kalau mereka tidak diajak, tidak didatangi, tidak dibangun komunikasi two-way traffic communication, maka mereka tidak akan berkunjung di perpustakaan ini. Perlu ada pola-pola pendekatan yang kita kemas, yang sifatnya pendekatannya menurut saya adalah pendekatan semi milenialis. Ya, misalnya bagaimana anak muda kita libatkan sebagai volunteer, kemudian menjadi penyebar virus kebiasaan membaca, kemudian duta-duta baca. Kemudian setelah itu harus melakukan intervensi. Jadi menurut saya gerakan membaca yang fundamental menurut saya itu akarnya harus tumbuh, ekosistemnya harus dimulai dari setiap rumah tangga. Nah, karena pikiran kita kalau membangun gerakan literasi hanya berdimensi atau bertumpu pada kerangka pendidikan formal, katakanlah di PAUD, SD, SMP, SMA, itu ruang waktunya tersekat. Anak-anak kita kan paling banter hanya 7 jam sekolah.
Tetapi lebih daripada 7 jam itu mereka sirkulasinya dia berada di rumah tangga. Nah, kita butuh pelibatan rumah tangga di dalam menyokong dan mendukung fundamental gerakan literasi ini. Dan selama itu kita belum bangun, maka menurut saya kegiatan literasi ini tidak akan memberikan efek yang positif seperti yang kita harapkan bersama. Makanya menurut saya adalah gerakan literasi itu satu gerakan memassal, simultan, berjamaah, dan semua harus terlibat di dalamnya. Kifipel, tokoh-tokoh masyarakat LPM, kemudian tokoh-tokoh pemerhati kebudayaan, atau wartawan, jurnalis, kemudian penyiar, ya, kemudian semua ini kita harus rangkul. Dunia usaha dan industri harus kita rangkul. Sebab bagaimanapun juga gerakan membaca ini harus terpolarisasi secara memassal, sehingga dengan demikian tujuan kita ke depan sudah tidak lama kita akan capai itu. Betul sekali. Baik sahabat dan sobat IPISO, semakin menarik pendalaman dari Kakanda Baktiar Ratnangkusuma. Baik, saya bertanya lagi Kakanda. Ya. Peran lembaga-lembaga ormas OKP pada dunia literasi sejauh ini, apakah mereka cukup terlibat? Ya. Atau mereka memiliki gerakan-gerakan tersendiri? Ya. Dalam pantauan Kandabak, seperti apa peran-peran ormas OKP dan lembaga-lembaga yang setingkat dengan mereka atau sejenis mereka? Iya, jadi kita berharap peran organisasi sosial kemasyarakatan ini, dan itu kami melakukan dengan memperbanyak membuka ruang-ruang kerjasama dalam bentuk MOU, organisasi sosial kemasyarakatan, apakah namanya pemberdayaan, lembaga pemberdayaan masyarakat, atau organisasi keagamaan, organisasi profesi. Saya berharap setiap diktun atau penyusunan formulasi program kerja di dalamnya itu minimal dia harus ada gerakan literasi, harus ada gerakan numerasi, harus ada gerakan digitalisasi, kemudian kebudayaan, kearifan lokal dan konteks lokal harus ada. Sebab kita berharap ormas ini juga kita tidak bisa menafikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam menyokong dan mendukung lahirnya atau tumbuhnya ekosistem gerakan literasi yang sifatnya dari arus bawah kemudian ke atas. Nah, saya pikir dengan ini harus diberikan pemahaman, harus diberikan pendekatan yang pendekatannya adalah pendekatan kosmopolit, harus menyeluruh, kemudian harus universal. Tidak boleh kita menggarap gerakan literasi ini hanya dalam perspektif keinginan personal kita atau lembaga kita. Tapi literasi ini adalah satu kegiatan yang memang umum dan harus saya katakan harus kita membangun pola sinergi. Ya, pola sinergi di sini ujungnya akan melahirkan energi berkelimpahan, dan saya pikir kalau energi itu sudah terpecah-pecah terpecah-pecah, dan dia akan menjadi satu rembesan yang positif di dalam memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan gerakan literasi. Kemudian harus kolaboratif. Gerakan literasi tidak boleh jalan sendiri-sendiri atau parsial. Dia harus bersifat totalitas. Jadi negara itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus didukung oleh ormas-ormas, pegiat-pegiat literasi, tokoh seniman, wartawan, jurnalis, kemudian partai politik harus mengambil peranan, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh agama, dan semua secara makro harus melibatkan diri, sehingga dengan demikian gerakan literasi ini bisa menjadi satu medium, satu gerakan yang sifatnya sangat universal dan menjadi kebutuhan pokok bagi bangsa Indonesia. Baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Kakanda Baktiar makin memperjelas warna negara dan gerakan literasi yang terjadi pada era saat ini. Kakanda, peran legislator kita dalam mendukung pergerakan literasi itu apakah cukup besar? Dalam arti kata ditopang dengan kebijakan-kebijakan, atau hanya person to person, karena ada juga saya lihat person to person yang cukup memperhatikan dunia literasi. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah dalam apalagi penerapan regulasi untuk menopang itu, apakah sudah dilakukan oleh legislator kita? Karena biar bagaimanapun pemerintah ini harus digerakkan juga dari DPR. Kita harus membangun satu gerakan kolosal yang saya bangun itu sejak 2011 adalah mengajak para politisi, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian DPR RI, kemudian DPRD Kabupaten Kota, bahwa pentingnya kita menggagas satu gerakan namanya gerakan politisi membaca.
Dan selama ini kalau itu kita tidak gerakkan, maka mereka tidak akan merasa memiliki peranan yang penting di dalam hal mendukung kebijakan regulasi tentang terkait dengan regulasi yang orientasinya adalah gerakan membaca dan gerakan atau gerakan literasi. Nah, saya melihat ini masih sangat kurang dan tentu saya tidak mau menyalahkan politisi-politisi kita kenapa kurang mengambil peranan. Itu juga faktor menurut saya adalah faktor melek literasi. Kadang-kadang juga ini kan literasi, sekali lagi saya katakan, literasi ini bukan sesuatu yang bersifat generalis, masih sangat bersifat spesifik. Sehingga dengan demikian karena dia belum bersifat generalis, maka orang per person atau kelembagaan itu belum mau mengambil peran secara optimal. Tapi kita bersyukur di Sulawesi Selatan ini para tokoh-tokoh politisi kita sudah mulai sadar dan mengambil peranan yang sangat luas. Ya, katakanlah saya menyebut ada beberapa tokoh politis seperti Pak Hain Amir Uskara, kemudian Andi Irfan AB di Provinsi Selatan. Kemudian satu hal yang menarik di DPRD Kabupaten Maros itu memiliki satu hak inisiatif menggagas rancangan peraturan daerah tentang Perda Literasi Maros. Ini luar biasa. Ini saya ditanya oleh teman-teman, apa sih pentingnya Pak Bak? Mengapa kita harus menghadirkan perda literasi sementara selama ini juga tidak ada perda literasi kita juga kok adem-adem jalan tentang kita bilang begini. Kalau kehadiran perda literasi itu akan memberikan dua payung besar. Pertama adalah payung aturan hukum, payung regulasi. Kemudian kedua adalah payung kebijakan. Payung kebijakan itu adalah payung tentang kesejahteraan. Kita ingin memberikan perlindungan hukum terhadap para pegiat literasi, bahwa di dalam perda itu harus ada nomenklatur yang mengaturnya. Kemudian apresiasi negara, apresiasi pemerintah kabupaten dan kota bersama DPRD harus memberikan honorari kepada para pegiat-pegiat literasi. Betul. Dan ini dengan adanya perhatian itu bukan sesuatu yang bersifat wajib atau suruh, tetapi itu pemberian apresiasi supaya mereka bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi pegiat-pegiat literasi lain. Jadi saya berharap ini satu gerakan dan alhamdulillah sudah mulai kelihatan DPRD kita sudah sangat mendukung sekali, khususnya DPRD Sulawesi Selatan di Komisi E, kemudian di kabupaten kota juga termasuk di Maros sudah menggagas rancangan peraturan daerah literasi, dan insya Allah ini akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain. Insya Allah Kakanda Bak di hadapan sahabat dan sobat IP kepada semua nanti kliennya PT IP yang ingin didampingi PT IP wajib loh nanti memasukkan program literasi pada bagian dari program pemenangan. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjadi kepala daerah nanti, maka literasi harus dimasukkan bagian dari program penting dalam kampanye politik Bapak dan Ibu sekalian, para calon kepala daerah, dan itu nanti akan dimulai dari PT IP nanti. Kakanda luar biasa. Artinya Kakanda Bak siap-siaplah untuk membawa materi kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka, dan terkhusus Kabupaten Takalar itu harus betul-betul kita dorong dunia literasi, karena Kabupaten Takalar itu kalau dalam kacamata saya masih banyak saudara-saudara kita yang tertinggal dari segi pendidikan, dari segi sumber daya. Kakanda Bak ke depannya. Baik, terakhir apa saran dan konsep Kakanda Bak yang bisa diberikan kepada publik untuk jangka panjang ke depan, seperti apa dunia literasi yang efektif menurut Kakanda Bak, dan seperti apa gambaran-gambaran konsep sederhananya untuk bisa mengembangkan ini? Silakan Kakanda Bak. Jadi ada perspektif saya, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, gerakan literasi ini atau apapun namanya, kita harus membentuk format sistemnya. Jadi sistem itu adalah satu rangkaian aturan yang sirkulasinya terkait elemen-elemen atau pilar-pilar lain. Sebab literasi ini menurut di pikiran saya adalah satu kegiatan yang bersifat berkesinambungan atau bersifat pemberdayaan, sehingga dengan demikian pendekatan pragmatis dalam gerakan literasi itu kita harus gunting, kita harus potong, kemudian kita menggantinya dengan plat baru yang namanya literasi dalam konsepsi pemberdayaan. Ya, karena gerakan literasi menurut saya bukan gerakan 1 hari, bukan gerakan 2 hari atau 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi ini adalah gerakan yang membutuhkan waktu panjang, karena
Ketika kita mengajak orang membaca, hari ini membaca, hasilnya tidak dilihat besok, tapi itu akan kemudian 20 tahun yang akan datang baru kelihatan. Oh iya, seandainya anak-anak saya tidak rajin atau tidak doyan membaca buku, Betul. maka dia tidak bisa jadi dokter, Iya. dia tidak bisa jadi wali kota, bupati, gubernur, atau profesor. Itu Iya. sistem. Iya. Sistem harus kita bangun. Kemudian setelah sistem ini harus ada format struktur kita Iya, bangun. iya. Jadi gerakan literasi ini harus berkesinambungan dari pusat, dari hulu hingga hilir, dari hilir hingga hulu. Tidak bisa parsial, terpotong, atau misalnya di Takalar jalan sendiri, Iya. tidak sinkron dengan Pemprov. Betul. Harus kosmopolit, harus menyatu dan harus bersatu. Kemudian harus ada pola. Iya. Jadi pola di gerakan literasi itu harus ada kurikulum pembelajaran. Di lorong-lorong itu kita Iya. harus siapkan Iya. kurikulumnya. Di desa-desa, di kampung-kampung Iya. kita harus siapkan. Kemudian setelah semua itu harus ada kinerjanya. Iya. Kinerjanya harus ada intervensi negara buat teman-teman ini berbuat untuk gerakan literasi, gerakan kebudayaan, gerakan pendidikan, maka negara harus melakukan intervensi dengan memberikan penghargaan atau dalam tanda kutip Betul. honorari. Iya, apresiasi. Iya. Mungkin begini kan Bang, Iya. sebelum ditutup, Iya. mungkin Pak Gubernur Iya. Sulawesi Selatan, Pak Andi Sudirman Sulaiman, Betul. semoga menonton acara Iya, diskusi kita ini betul. nanti. Mungkin sebaiknya ke depan Iya. dinas pendidikan dengan dinas PMD ya, Iya. itu Iya. berkolaborasi. Iya, betul. Bagaimana misalnya mereka berkolaborasi untuk membackup gerakan-gerakan literasi berbasis desa. Betul. Karena kalau mau efektif, karena kan yang memerlukan pendidikan literasi ini kan ada di desa. Iya, di desa. Ada di desa, ada di lorong, Di ada di lorong, kampung, iya. dari desa ke lorong kan ada ya. Betul, iya. Maka dibutuhkan memang perhatian khusus dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, untuk mendorong dinas pendidikan dan dinas desa lah, Iya. PMD ya, PMD ya, masyarakat desa ya. masyarakat desa, agar anggaran desa itu minimal disisipkan untuk pergerakan literasi. Iya. Gimana? Supaya minimal bukan hanya membangun fisik tapi juga sumber daya. Betul. Nah ini sangat penting. Nah mudah-mudahan Pak Gubernur melihat diskusi kita ini Iya, betul. dan melakukan atensi agar saran-saran kita ini bisa beliau pertimbangkan ya, Iya. kan Dabak ya. Iya. Karena memang berbasis lorong itu sangat efektif, tapi harus ditopang oleh pemerintah sekitar. Misalnya Betul. lurah kalau di Iya, betul. di kota, Di kota, LPM, desa, LPM kan iya, lurah kan dengan iya. LPM setingkat ya, Mitra, kan daya iya. bermitra. Iya. Kalau di desa kan selain desa BPD ya, DPD ya, Iya, DPD. DPD ya, Perwakilan desa ya. BPD ya, Iya, BPD. nah. Nah kalau misalnya dinas pendidikan dan PMD ini berkolaborasi, saya pikir dunia literasi akan sangat efektif dan maju. Dan saya berharap Kak Bak sebagai tokoh perintis ya lebih lebih kreatif lagi meruangkan itu. Insya Allah kita akan saling menopang ya Kak Kanda ya, dengan cara masing-masing. Iya, saya sedikit bisa. Iya. Saya pertama ingin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Iya. Pak Andi Sudirman. Sulaiman, bahwa di Sulawesi Selatan ini Pak Gubernur telah menerbitkan satu surat keputusan. Namanya Tim Pendamping Literasi Daerah Provinsi Selatan. Wah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. TPLD Sulawesi Selatan ini kebetulan saya ada di dalam sebagai Oh kita ada di dalam kan, Iya, alhamdulillah. sebagai Mas. Oh, iya. Hari Jumat kemarin kita sudah melakukan pertemuan Iya, dengan iya. PLT, Iya, iya. Kadis Pendidikan Provinsi Pak Imran Jausi. Imran Pak Jausi. Imran harus Iya. nonton ini. Iya. Kemudian ada Kepala LPMP Susel, kemudian ada Pak Kadis Perpustakaan Iya, dan iya. Arsip Pak Hasan Sijaya. Salah satu gerakan yang kita lahirkan nanti itu setelah pasca pertemuan kemarin Jumat, kita akan membentuk 24 kabupaten kota tim pendamping literasi daerah Provinsi Selatan. Masya Kemudian Allah. setelah terbentuk ini di bawahnya akan lahir 512 TLS, tim pendamping literasi sekolah, Wah. yang dipimpin oleh para kepala sekolah di level SMA dan SMK. Tetapi menurut saya bukan hanya pada level SMA SMK, itu kita akan membentuk di level SMP, SD dan PAUD. Nah, oleh karena itu ini satu program yang sangat menarik dan cita-cita kita dan tentu Pak Gubernur cita-citanya kami membackup, kami mendukung. Iya. Itu adalah bagaimana menjadikan Sulawesi Selatan ini sebagai Center of Excellence, Iya, betul. gerakan literasi, gerakan numerasi dan gerakan perpustakaan berbasis inklusi. Dan Pak Gubernur ini memberikan dukungan melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Selatan. Dan kami akan bergerak, diminta atau tidak, karena kami adalah volunteer, kami adalah
selalu saya katakan kami ini bukan hanya pendamping literasi, tapi kami penggagas, kemudian kami promotor, penggerak, kami pelaku, dan di ujungnya kami juga selaku pendamping. Ini insya Allah ini kita akan dukung dan kita akan gerakkan, dan tentu harapan kita di ujung daripada itu nanti gerakan literasi, gerakan numerasi, gerakan perpustakaan berbasis inklusi, lorong desa di ujungnya nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan literasi baca tulis Al-Quran. Iya, karena Pak Gubernur sangat konsen di situ, maka kita mengkaitkan bahwa ini tidak lengkap kalau tidak ada literasi baca tulis Al-Quran. Nah, ini satu paket. Iya, satu paket. Ini tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh. Jadi kalau Pak Gubernur meminta itu, saya pikir itu sebuah perintah yang sangat tepat. Kakanda baik sahabat dan sobat IPISO, sekian diskusi saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda saya, Kakanda Bakti Ratna Kusuma, yang telah menyiapkan waktunya memberikan ruang-ruang edukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Semoga dunia literasi di Indonesia semakin maju dan masyarakat Indonesia semakin cerdas, sehingga itu menjadi modal untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.